wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, ya, lanjutkan di ayat surat Al-Kahfi ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin khasba." Allah katakan, adapun safinah, perahu, bahtera, ya, adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusak perahu itu, bahtera, karena di hadapan mereka ada raja yang merampas tiap-tiap perahu. Di sini Nabi Khidir melakukan mafsadah, kerusakan. Betul apa enggak? Yaitu merusak perahu. Ini merusak atau memperbaiki? Amalan baik atau buruk? Buruk. Tapi menginginkan kebaikan. Maka di dalam mafsadah wa maslahah ada beberapa hal. Di antaranya ada yang namanya ketika kita dihadapkan dengan kedua keburukan, maka pilihlah yang paling ringan. Tapi ketika kita dihadapkan dengan keburukan yang dimana ketika melakukan itu ada manfaat yang lebih besar, maka kita boleh melakukan itu. Contoh, ada dua orang berantem, musuhan nih. Kemudian kita melakukan sama dia kebohongan, sama dua orang A sama B ini. Biar apa? Baikan. Dengan mengatakan si A itu mau minta maaf. Kita ngomong sama si B. Si B ngomong ke si B, si A itu mau minta maaf. Kebayang? Ini kebohongan bukan? Kebohongan. Tapi karena menginginkan dibaliknya manfaat yang lebih besar, maka kita boleh melakukannya. Jelas? Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Khidir. Kenapa? Karena Nabi Khidir merusak yang akhirnya membuat Nabi Musa memahami tujuannya. Karena kalau perahu itu nggak dirusak, akhirnya diambil sama raja. Ya, padahal pemilik perahu itu adalah orang miskin. Ya, supaya nggak diambil, dirusak sedikit supaya nanti bisa ditempel. Sehingga raja pun tidak mau untuk mengambilnya karena ini perahunya rusak. Karena yang namanya ketika raja zalim, maka mereka suka mengambil perahu-perahu yang bagus dan meninggalkan yang buruk. Sehingga mana yang lebih besar mafsadahnya? Perahunya rusak sedikit atau diambil sama raja? Yang mana? Yang mafsadahnya, kerusakannya lebih banyak, madaratnya diambil raja.
supaya nggak diambil, maka kemudian dirusak. Maka zahirnya perbuatan buruk, tapi tujuannya adalah kebaikan. Ya. Dengan syarat, para ulama mengatakan dengan syarat tidak menimbulkan keburukan yang lainnya. Jelas? Nabi Khidir ketika melobangi kemudian diperbaiki, menimbulkan keburukan yang lainnya enggak. Tapi kalau kita melakukan keburukan sehingga menimbulkan keburukan yang lainnya, maka ini enggak boleh. Jelas? Ini hukumnya haram. Ya. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang orang miskin. Orang miskin ini kondisinya lebih baik daripada orang fakir. Kenapa? Karena orang miskin masih punya kerjaan. Paham sampai sini? Orang miskin itu masih punya kerjaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang miskin. Ya. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 25 Allah katakan innamas sadaqatu lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta-minta dan yang mahrum. Allah Subhanahu wa taala membagi orang miskin ada dua tipe. Tipe orang miskin yang suka minta namanya sa'il, sama tipe orang miskin yang gak mau minta padahal dia butuh namanya mahrum. Maka di dalam Islam yang paling besar yang harus kita tolong tipe pertama apa kedua? Kemana? Kedua. Karena yang kedua ini ketika antum tolong, kenapa? Ketika antum tolong dengan cara sembunyi-sembunyi, maka keutamaannya jauh lebih besar. Allah mengatakan, ya, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau engkau tampakkan sedekahmu maka itu baik. Tapi kalau engkau sembunyikan dan engkau berikan langsung pada orang miskin, terutama orang miskin yang gimana? Yang enggak mau minta, maka itu jauh lebih baik. Ya, dan subhanallah balasannya luar biasa ketika kita bisa mencari orang miskin yang model seperti ini. Ya. Kemudian juga orang miskin itu, kalau kita melihat orang yang membutuhkan, ketika dia meminta-minta, ya, sedangkan posisinya dia mampu, maka ini miskin yang tercela. Ya, kenapa? Karena kita nggak harus membantu orang yang minta-minta, tidak harus. Tapi, ya, orang miskin yang dia menyembunyikan dirinya, maka ini yang paling utama untuk dibantu. Kemudian perbedaan antara miskin sama fakir, ada yang tahu? Gampang, miskin sama fakir, ada yang tahu? Selama ini kita nggak bunyikan fakir miskin, nggak bisa. Dalam Islam itu udah bisa. Miskin itu derajatnya lebih tinggi, di atas sedikit daripada fakir. Kalau kita bilang satu baris lah. Saya jelasin. Ibnu Atiyah menjelaskan, miskin adalah seseorang yang bekerja tapi kerjaannya tidak mencukupi hasilnya. Contoh, ada orang kebutuhannya per bulan 5 juta. Tapi dari kerjaannya dia mendapatkan berapa? 3 juta atau 4 juta. Maka ini disebut dengan apa? Miskin. Jelas? Oke. Fakir di bawahnya satu garis istilahnya. Orang fakir adalah seseorang yang memiliki penghasilan, kalau kita bilang, ya, yang kurang dari setengah kebutuhannya. Berarti kalau dia butuh 5 juta, separuhnya berapa? 2,5. Tapi dia punya penghasilan cuma 2 juta. Maka ini disebut dengan apa? Fakir. Ya, makanya kita harus membedakan. Berarti dari miskin sama fakir yang paling untuk dibantu mana? Yang paling utama? Fakir. Sah.
Ya, jadi kalau antum melihat seseorang masih separuh lebih, maka dia disebut dengan miskin, tapi nggak nyampe mencukupi. Tapi kalau di bawah setengah penghasilan, ya setengah kebutuhannya, maka disebut dengan fakir. Ya, ini yang dimaksud. Kemudian ketika kita perhatikan keduanya, maka kita bisa mengetahui bahwa orang yang bersedekah sesungguhnya bukan yang didatangi dan diketuk sama orang yang minta-minta, jelas. Tapi orang yang bersedekah sesungguhnya orang yang datang ngetuk pintunya orang miskin, itu yang sedekah. Jadi kalau kita punya sesuatu, kita kasih sama orangnya secara langsung, apalagi kalau memberikannya dalam posisi sembunyi-sembunyi, maka itu disebut dengan sedekah yang sebenarnya. Kalau kita diem didatengin orang minta kita kasih, itu kan sedekah. Karena itu perkara yang apa istilahnya, yang semua orang bisa. Tapi yang disebut sedekah yang sebenarnya ketika kita datang sama orang yang butuh. Makanya ikhwah, kalau ditanya, antum tahu nggak kenapa kita punya kelebihan rezeki? Ada yang tahu? Karena ketika ada orang kerja sama kita, dalam hadis Nabi disebutkan, kemudian orang itu khusyuk berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, Allah berikan kita kelebihan untuk bisa ngasih ke dia. Istilahnya lewat kita. Subhanallah. Ya. Kenapa sampai dikatakan sesungguhnya kalian mendapatkan sesuatu? Karena doanya orang yang lemah di antara kalian. Kita dapat bukan karena kita sendiri, tapi ada orang yang berikutnya di belakang kita. Jadi jangan pernah bangga sama penghasilan kita, karena ada orang yang nempel yang dia punya doa khusyuk. Dan orang yang miskin doanya jauh lebih mustajab daripada orang yang berlebih hartanya. Subhanallah. Jelas? Ya. Di sini ada beberapa faedah. Di antaranya di dalam Mausu'ah Fiqhiyah Al-Quwaitiyah disebutkan bolehnya seseorang mengelola harta orang lain meskipun tanpa izinnya. Ya, demi keselamaslahatan harta tersebut. Contoh, antum ditutupin harta sama seseorang. Kemudian antum kelola harta tersebut tanpa izin yang lainnya, maka ini diperbolehkan. Tapi dengan syarat begitu orang itu minta, antum jelasin harta dia asli sak keuntungannya. Jelas? Kalau dia mau ngambil semua, itu haknya dia. Paham di sini? Ya. Tapi antum boleh mengelola, tapi dengan syarat antum harus jelasin secara total bahwa ini harta antum, ini keuntungannya. Kemudian antum juga jelasin dari keuntungan ini ana manfaatin gini. Ana minta keikhlasan. Paham di sini? Ya, ini yang diperbolehkan. Nabi Khidir mengambil tindakan terhadap harta orang demi keselamaslahatan tanpa izin. Tindakannya apa? Bolongin kapal. Ya, secara zahirnya ini pakai izin enggak? Enggak pakai izin ya, ikhwan. Tapi dari sini terdapat kemaslahatan, maka ini diperbolehkan. Enggak perlu antum minta izin. Ya, nanti dengan tujuan supaya kayak gini, enggak perlu. Tapi dengan syarat ada kemaslahatan dan tidak menimbulkan mafsadah di berikutnya. Jelas? Ya. Kemudian seandainya dia minta izin buat melubangi kapalnya, orang-orang miskin tadi pasti nggak bakal diterima, sehingga tidak apa-apa membolongi kapal karena ada masalah di dalamnya. Contoh, kita lewat rumah orang lain, ya, kemudian rumah itu terbuat dari kayu, kemudian tiba-tiba kita lihat ada sebagian rumah yang terbakar. Kalau kita biarkan rumah tersebut akan terbakar seluruhnya, betul apa enggak? Maka saat itu kita diperbolehkan menghancurkan sebagian rumah tersebut supaya enggak kena api. Boleh. Ya. Kenapa? Karena sebelahnya kebakar. Biar enggak rembet diapain? Enggak perlu
ambil izin. Karena tujuannya buat menyelamatkan. Dan ini di dalam Islam diperbolehkan. Jadi perilaku Nabi Khidir ini bukan secara khususan, tapi pelajaran juga buat kita sebenarnya. Ya. Orang ada yang mengatakan itu khusus Nabi Khidir. Enggak, ini pelajaran buat semuanya. Karena Allah menjadikan Quran sebagai pelajaran. Ya. Kemudian contoh lagi, ada motor depan rumah kita. Ternyata apa? Daerah itu rawan pencurian. Boleh kita memasukkan ke dalam rumah kita demi menyelamatkan motor tersebut tanpa izin pemiliknya. Begitu pemiliknya nyari, baru dikeluarin, dikasihin. Jelas? Ini diperbolehkan. Ya. Kemudian juga ada sebuah kaidah. Di antaranya, ketika dihadapkan dengan dua madarat, maka tidak ada pilihan yang lain, ya, maka pilihlah madarat yang paling ringan. Jelas? Ketika dihadapkan dengan dua maslahat, ya, maka pilihlah maslahat yang paling besar. Ya, jadi kita mendapatkan ada amal punya manfaat. Yang ini manfaat juga. Pilih manfaat yang lebih besar. Apalagi contoh antara amal sunnah sama yang wajib. Mana didahulukan? Wajib. Nah, kalau dihadapkan dengan madarat sama manfaat barengan, pilih yang mana? Nah, kalau dua madarat tadi, pilih yang paling ringan. Dua manfaat, pilih yang paling besar. Sekarang madarat sama manfaat depan mata kita. Lihat dulu. Kalau ternyata madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, berarti kita lebih memilih untuk meninggalkan madaratnya, tidak melakukan manfaatnya. Kenapa? Dalam Islam, daf'ul madarrah aula min jalbil masalih. Pegang kaidah ini. Menjauhi kemadaratan lebih utama daripada ngambil manfaat. Kalau madaratnya lebih besar. Tapi kalau madaratnya lebih kecil, ya kayak kondisi ini, kemudian manfaatnya jauh lebih besar, maka kita ambil manfaatnya dengan cara melakukan madaratnya. Jelas? Paham di sini? Jadi tergantung lihat posisi yang mana. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, waktunya sudah habis. Masih? Oh, masih lama insyaallah. Wa amma li ghulama, Allah mengatakan wa amma al-ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 80 sampai 81 tentang kejadian anak kecil yang dibunuh. Nabi Khidir menjelaskan alasannya. Adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Jelas? Dan kami khawatir dia akan mendorong. Dia ini siapa? Anak kecil. Akan mendorong orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami kehendaki supaya Tuhan mereka menggantikan bagi mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Maksudnya apa? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan anak yang tampan ini sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Ya, yang ternyata anak tersebut adalah anak yang nakal. Antum kebayang enggak? Ini anak dibunuh, sedangkan orang tuanya taat sama Allah Azza wa Jalla. Ada yang tahu maksudnya? Sedangkan anak tersebut anak yang beriman. Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Kita
kita belajar dari hal ini. Allah katakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kita tahu ayat ini meminta tentang apa? Istri, anak sebagai penyejuk mata. Tahu istilah penyejuk mata enggak? Antum ngelihat senang. Kapan seseorang ngelihat keluarganya senang? Ada yang tahu kapan? Lagi mainan? Enggak. Suka bercanda? Enggak juga. Kapan senangnya? Antum punya anak, ngelihatnya nyenengin. Kapan kira-kira? Dan nyenenginnya bukan sekedar pada waktu kecil, tapi sampai dewasa nyenengin. Apa yang membuat orang tua senang melihat anak? Menurut ada hal yang lebih besar yang merupakan harapan terbesar kita. Apa kira-kira? Jadi anak persis. Jadi anak saleh. Kita ngelihat istri kita bakal senang kalau istri kita jadi istri persis. Itu yang dimaksud. Maka Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Basri mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat ini, dalam tafsir Mukatsir disebutkan masalah ini, bahwa Allah akan memperlihatkan kepada hambanya yang beriman pada istri, saudara, anak, orang-orang yang dicintainya sebagai penyejuk mata, ngelihat mereka lagi taat sama Allah. Berarti kalau kedua orang tuanya beriman, berarti kalau anak ini buruk, sesuai dengan ayat ini enggak kan? Akhirnya apa? Allah buat diambil nyawanya ketika masih kecil, supaya tidak nyesatin orang tuanya. Kebayang? Dari sini kita bisa belajar ketaatan yang kita lakukan dengan pasangan kita akan mendatangkan anak saleh dan salehah. Ini yang dimaksud. Dan bahkan seseorang itu sering khawatir sama keturunan. Ya. Kenapa? Nanti kalau saya punya keturunan nih, ada orang yang mengatakan, kalau seandainya saya punya keturunan, sedangkan saya sudah tua, kira-kira nanti nasib anak saya gimana? Betul apa enggak ini? Pikiran orang kayak gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menjawab pikiran orang yang seperti itu. Di mana disebutkan di dalam tafsiran dan serta disebutkan di dalam perkataannya Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, barang siapa seorang mukmin meninggal sedangkan dia selalu menjaga hak Allah, yaitu apa? Ibadah. Jelas, maka Allah akan senantiasa menjaga keturunan-keturunannya. Ini yang terjadi. Kemudian juga Sa'id ibn Musayyab, seorang tabi'in, mengatakan kepada anaknya dengan mengatakan, wahai anakku, aku selalu memperbanyak sholatku kepada Allah dengan tujuan supaya Allah menjaga dirimu. Berarti kekhawatiran kita tentang seorang anak terjawab dengan kita beriman sama Allah. Jelas. Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi jangan pernah memikirkan sesuatu yang di luar jangkauan kita, tapi Allah akan menjanjikan kebaikan buat turunan kita selama kita memperhatikan urusan kita sama Allah. Prinsip ini kalau dipegang, kita nggak bingung sama turunan. Karena nanti ketika kita cari sekolah, cari bagaimana, Allah akan mengarahkan dengan sendirinya dengan syarat kita beriman sama Allah SWT. Berarti sebaliknya, begitu urusan kita sama Allah berantakan, Allah juga akan membuat berantakan urusan diri kita dan juga keluarga kita. Prinsipnya gitu. Maka lihat anak yang gak karuan, lihat orang tuanya, jangan jauh-jauh. Ya, karena gak mungkin Allah mendolimi seorang yang beriman dengan diberikan orang yang kemudian menyesatkan dirinya, selama mereka jujur dengan Allah Azza wa Jalla dalam ketaatan. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, barang siapa menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan menjaganya dari berbagai gangguan. Berbagai gangguan. Di antara ujian yang berat apa?
ujian terhadap orang-orang yang kita cintai. Maka Allah akan menjaga dia dari perkara itu. Subhanallah. Ini pelajarannya. Jadi makanya sebaliknya, kalau kita maksiat, keluarga kita jengkelin kita. Disebutkan oleh Qadhi Ibn Iyad. Kata Qadhi Ibn Iyad pernah mengatakan, ketika aku bermaksiat sama Allah, hari itu pas hari dia maksiat, dia mengatakan apa? Aku menemui tingkah laku yang aneh pada budakku dan bahkan pada hewan tungganganku. Jelas, alias ngapain? Jengkelkan. Bahkan dia menemui tingkah laku yang aneh pada siapa? Istrinya sendiri. Jadi kadang-kadang kita masuk rumah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba masalah muncul. Ini ngambek nggak jelas, ini gini, ini gitu. Coba dicek ngapain kita. Itu simpelnya. Dan ini suka kita nggak sadari. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian untuk kehidupan kalian. Artinya apa? Disuruh buat taat. Jawab panggilan Allah. Kenapa? Kalau kita menunda, menyelisih panggilan Allah, Allah ngancam dengan mengatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah bisa memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Bukan cuma hatinya aja yang dipisahin, alias hatinya nggak pernah sejalan sama keinginannya, yaitu hati sekitarnya juga dipisahin dari dia. Allah buat hati sekitarnya benci sama dia. Makanya jangan heran ketika kita sudah memenuhi kebutuhan keluarga kita, tapi masih kita bermasalah dengan mengatakan istrinya tiba-tiba apa? Kayaknya perilakumu tidak ada yang baik sama sekali. Dia sampai heran, salahnya di mana? Mungkin kita sama manusia, oke. Dalam artian kita nggak memberikan kasih sayang sama dia secara totalitas. Tapi kalau Allah murka, mereka dibuat benci sama kita. Jelas. Hati-hati makanya. Jangan sampai buat Allah murka. Karena di antara penyakit yang paling besar yang buat Allah murka, ketika kita cari ridho manusia sampai Allah benci. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan manil damasa ridhon nas bisa khatillah wa qala Allah ilan nas. Barang siapa yang mencari ridho manusia sampai Allah benci. Kadang-kadang kita ngikutin sahib walaupun akhirnya harus maksiat sama Allah. Betul apa enggak? Alasannya cuma satu, enggak enak sama sahib. Apa yang terjadi? Allah akan serahkan dia sama manusia. Istilahnya diserahkan sama manusia. Imam Munawi menjelaskan hadis ini, dia akan diserahkan sama orang dolim, sedangkan dia nggak bisa keluar. Kebayang nggak tuh punya sahib dolim tapi mau lepas nggak enak, nggak ini gini. Semua itu terjadi gara-gara kita cari ridho orang dan Allah benci. Balasannya kayak gitu. Jelas? Ini diantaranya bagaimana ketika kita salahnya tentang permasalahan ini. Kemudian faedah dari ayat ini, ya, diantaranya ini merupakan dalil bahwa pengaruh anak terhadap orang tua itu sangat besar. Ya, bahwa orang tua, ya, ketika memiliki anak yang besar, disebutkan di dalam tafsir, disebutkan dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan berdasarkan fitrah. Fitrah itu artinya apa? Suci. Yang nyesatin siapa? Bapaknya, ibunya. Maka dikatakan fa'abawahu. Abawah di sini adalah kedua orang tua. Ya, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kamithlil bahimati tuntaju bahimata
hal tara fiha jad'a, dikatakan ya sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak dengan sempurna, apakah kalian melihat ada cacatnya? Istilahnya kayak gitu. Jadi anak itu cerminan bapak. Bahkan para ulama mengatakan rusaknya anak ada tiga hal yang buat anak rusak. Sering kita mengatakan faktor ketiga. Apa faktornya? Syaitan. Ini gara-gara godaan syaitan. Syaitan itu salah satunya. Tapi ada dua hal yang besar juga. Yang pertama adalah faktor orang tua. Orang tua ini perusahaan anak sudah. Ya. Contoh orang tua perusahaan anak. Memang orang tuanya nyuruh, nak sholat, nak ngaji, tapi orang tua nggak pernah nyontohin, cuma nyuruh tok. Maka ini menjadi perusak besar. Anak rusak terkadang bukan orang tua nyuruh nak maksiat ya. Tapi ketika orang tuanya memerintahkan sesuatu sedangkan dia tidak melakukan, maka ini menjadi perusak. Contoh kasus, nak jangan suka bohong ya. Begitu ada telepon ngomong abi tidak ada. Ini namanya ngajarin anak haram. Betul apa enggak? Maka dia akan melakukan hal yang sama. Ketika ditanya, kenapa kok bohong? Lah abi enggak ngomongnya katanya abi tidak ada, sedangkan abi ada kok. Abi bohong, kenapa aku enggak boleh bohong? Betul apa enggak ini? Anak akan melakukan hal itu. Karena orang tuanya mendidik secara langsung dengan cara yang sama. Contoh kasus lagi. Nah, kalau bisa menghafalkan surat ini, nanti tak kasih uang 10.000. Begitu hafal, gimana uangnya? Nanti uangnya. Harap bukan? Maka anak akan melakukan hal yang sama. Jelas? Maka ya ikhwah, jangan pernah berbohong sama anak, walaupun hal remeh. Karena sesungguhnya kita sedang menanamkan pendidikan sama dia. Ini prinsipnya. Makanya di dalam Islam, orang tua kalau berantem gak boleh depan anak. Silahkan di kamar ngobrol, silahkan. Tapi gak boleh depan anak, karena akan terpatri di kepala anak tentang masalah keburukan. Ini kondisinya. Ya. Kemudian juga yang menyesatkan anak adalah lingkungan alias teman. Jadi 3 hal besar: orang tua, teman, sama syaitan. Dah. 3 ini perusahaan. Kemudian juga Syekh Utsaimin mengatakan dalam tafsirnya, maka pengaruh anak terhadap orang tua juga besar, terutama kalau orang tua sangat sayang kepada anaknya. Perhatikan ini baik-baik. Maka ini bahaya ya ikhwah. Ketika kita menunjukkan sangat sayang sehingga anak bisa menjerumuskan orang tuanya ke dalam kemaksiatan, kekufuran dan yang lainnya. Contoh ya, ketika orang tua sangat sayang, akhirnya pas anaknya ngamuk, istilahnya apa? Tantrum ya. Ya, anak ngamuk gak karuan, kemudian orang tuanya tak turutilah daripada ngamuk. Maka ini sama dengan nyesatin anak pelan-pelan. Maka anak akan terpatri, kalau saya ngamuk nanti orang tua bakal nurut sama saya. Betul enggak? Akhirnya berakhir dengan apa? Durhaka atau bakti. Durhaka persis. Ya, berawal dari orang tuanya ketakutan ngamuknya anak. Makanya disebutkan di dalam tafsir tentang ayat tadi bahwa anaknya, orang tuanya terlalu sayang sama anak. Istilah sayang di sini adalah apa itu? Nurutin. Jangan jauh-jauh lah ya ikhwah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menuruti semua permintaan kita? Karena sifat manusia, ketika permintaannya semua dituruti, dia bakal menghargai atau meremehkan. Persis, selesai. Jadi prinsip itu yang menjadi dasar manusia. Makanya manusia ini punya sifat apa? Doluman jahula. Sangat dolim dan sangat jahil. Di antara kedolimannya adalah mereka meremehkan nikmat. Mereka disebut kenapa? Kafur. Ya, orang yang kufur, sangat kufur. Kenapa? Gampang lupa sama nikmat. Contoh kasus lah, jangan jauh-jauh manusia sama manusia. Kita kalau dibaikin sama orang 1000 kali,
orang itu khoir sama kita sebulan, jelas. Tiba-tiba besoknya sehari buat kita sakit hati. Yang diingat yang mana? Persis. Ya sudah. Dia nggak bakal ingat yang 1000-nya. Dia ingat cuma satu. Orang itu jahat sama anak. Padahal jahatnya berapa? Sekali selesai. Ya. Oke. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Khidir untuk membunuh ayat ini. Harapannya apa? Allah mengganti dengan anak yang lebih suci, lebih mendukung orang tuanya buat ketaatan. Ya, ini dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan anak sebagai anak yang saleh dan salehah ketika orang tuanya saleh dan salehah. Maka pada dasarnya kalau orang tua taat sama Allah, apakah butuh kedua orang tua? Atau cuma satu cukup? Dua apa satu? Hah? Dua. Ada yang mau satu? Dua ya? Gak harus dua, satu bisa. Dalilnya adalah tepat di setelahnya. Di ayat setelahnya Al-Kahfi 82. Saya jelasin. Masih ya. Wa ammal jidaru fakana li ghumalamaini yatimani fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salih. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Allah katakan adapun dinding rumah, kata Nabi Khidir, adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan bapaknya. Jelas? Berarti 1 atau 2 orang nih? 1, bapaknya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaan dan mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Demikianlah tujuan-tujuan perbuatan yang engkau tidak bisa sabar terhadapnya. Sebagian ulama mengatakan abuhuma adalah ayahnya. Di sini Imam Qurtubi mengatakan bahwa yang saleh bukan bapaknya pas. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan hal yang sama. Yang saleh adalah kakeknya yang ke-7. Tahu kakeknya yang ke-7? Ini bapaknya. Bapaknya punya bapak. Bapaknya punya bapak. Punya bapak, punya bapak, hitung 7 ke atas. Yang saleh pas yang ke-7-nya. Ini turunan ke berapa? 7. Ya. Jadi subhanallah, Allah jaga apa? Ini turunan yang sudah Allah jaga kesekian kalinya terhadap keimanannya dan hartanya. Tuhan. Padahal adalah kakeknya. Ini enggak disebutin neneknya. Tapi cuman kakek. Berapa orang? 1 orang. Tadi pelajaran sebelumnya berapa orang? 2 orang, bapak ibu. Ini enggak bapaknya tok, tapi kakeknya yang ke-7. Kemudian dalil ini menunjukkan kalau seseorang bertakwa, maka Allah akan menjaga anak-anak mereka, dan bukan cuma 1 turunan, tapi anak-anak yang banyak. Sampai turunan yang berapa? 7. Makanya istilah 7 turunan itu benar. Ini benar-benar 7 turunan. Ya, dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak." Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak.
walau ijtama'at ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, di sini disebutkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas pada waktu masih kecil dengan mengatakan, wahai anak, jagalah urusanmu dengan Allah, niscaya Allah akan menjaga urusannya denganmu. Dikatakan menjaga urusan denganmu bukan sekedar dirimu saja yang kau dijaga, tapi semua orang yang kau cintai juga ikut dijaga. Ya, makanya di antara penafsiran para ulama, Allah Subhanahu wa taala menjagamu, menjaga keluargamu, menjaga anakmu, plus jaga hartamu juga. Coba ini yang dimaksud, dan ini disebutkan dalam kitab Jami' Ulumul Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian yang paling penting adalah engkau menjaga Allah, yaitu menjaga perintah-perintahnya dan larangannya. Dimanapun engkau berada, maka Allah akan menjaga semuanya. Kemudian wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Karena takwa itu dimanapun kita berada, nggak butuh tempat tertentu. Artinya dimanapun bangun tidur sampai tidur lagi, maka kita disuruh bertakwa. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ulama mengatakan tentang hadis ini, takwa itu ada dua bentuk. Pertama, ketika kita jaga urusan kita sama Allah. Jelas? Apa yang dimaksud? Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata. Ikutilah dosa dengan kebaikan. Dosa sama siapa? Persis sama Allah. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takwa model yang kedua adalah menjaga urusan sesama manusia. Buktinya adalah Rasulullah mengatakan bergaullah dengan manusia, orang lain dengan akhlak yang baik. Jelas di sini. Jadi kalau ditanya takwa itu bukan cuma satu, bukan urusan sama Allah, tapi juga urusan sama manusia. Karena tidak akan pernah dikatakan bertakwa kalau kita taat sama Allah tapi zalim sama orang. Jelas? Kemudian dikatakan oleh Nabi Khidir, bukanlah aku melakukan itu untuk menuruti kemauanku sendiri, tetapi tujuannya adalah perbuatan-perbuatan yang engkau tidak dapat sabar kepadanya. Ya. Ini pelajaran penting bagi kita orang tua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, harta kita, dan juga menjaga keturunan kita. Faedah yang lainnya adalah seorang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya Allah berikan ganjaran akhirat saja, tapi Allah juga kasih balasan duniawi. Jadi pada dasarnya ketika Allah menjanjikan kepada orang yang bertakwa surga, berarti bentuknya akhirat atau dunia juga? Dunia. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, barang siapa yang belum merasakan surga dunia, maka nggak bakal ngerasain surga akhirat. Ada yang tahu maksudnya surga dunia? Orang yang di dunianya hidup tentram itu yang gimana? Allah katakan di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang ngelakuin amal saleh dari laki-laki atau perempuan sedang dia beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah di dalam tafsir Muyassar disebutkan ada 3. 1, Allah buat kita ridho sama ketetapan Allah, baik kecil atau gede, semuanya. Jadi kita dibuat bahagia dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jelas? 2, Allah
kasih kita sifat qanaah, ngerasa cukup sama yang Allah kasih. Jadi setiap apa yang Allah kasih itu cukup buat kita sama keluarga. Jelas. Karena orang yang paling beruntung adalah mereka yang diberikan kifafan, rizki yang cukup. Pertanyaannya, kenapa bukan yang banyak? Ada yang tahu? Kok yang cukup? Karena banyak itu terkadang belum tentu ngerasa cukup. Betul enggak? Kita punya rezeki banyak, tapi ngerasa hatinya miskin. Kayaknya fulan lebih enak dari saya. Padahal dia punya, tapi dia ngerasa yang dia punya itu enggak cukup. Padahal orang lain mengatakan fulan enak, hartanya banyak, tapi belum tentu orangnya berpikir yang sama. Ini prinsip yang kita suka enggak sadar. Maka orang yang dikasih rizki yang cukup dan dia merasa cukup sama itu disebut dengan orang kaya yang sebenarnya. Benar-benar kaya dia. Dan yang ketiga adalah Allah bimbing dia dalam ketaatan. Dibuat kasih hidayah terus. Orang yang dapat 3 hidupnya kayak surga dunia. Jelas. Tapi begitu kita nggak punya ini, selesai gitu. Hidup kita akan sengsara selamanya. Ini prinsipnya yang disebut dengan surga dunia. Bahkan ya ikhwah, orang suka mengatakan masalah saya ini kepingin dikuburnya bahagia. Untuk kita bisa tahu kondisi kuburan kita, ada yang tahu caranya gimana? Caranya gampang. Ada yang tahu nggak? Untuk tahu kondisi kuburan kita, ada yang tahu gimana? Orang buat tahu kondisi kuburannya adalah lihat ke hatinya sekarang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan dalam perkataannya, dan perkataannya ini ada dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Dikatakan halul abad fil qabr ka hal qalb fis sadr. Keadaan seorang hamba dalam kuburnya seperti keadaan hatinya di dalam dadanya. Na'iman wa adaban sijnan wa intilaqan fa idza aradta an ta'rifa halaka fi qabrika fandur ila hali qalbika fis sadr. Dikatakan, apakah nanti aku dapat nikmat atau adab? Apakah aku nanti bakal merasa kayak bakal dipenjara atau aku bakal bebas di kuburanku? Maka silahkan lihat kondisi hatimu di dalam dadamu. Kalau hati kita sumpah, stres, kita mati, kuburan kita sama. Kalau hati kita lapang dan bahagia, kondisi kuburan kita juga sama. Maka jangan remehkan kondisi kita sekarang. Kenapa? Karena Allah balas hambanya dan Allah tampakkan balasannya lewat hatinya. Gambarnya udah kelihatan. Pertanyaannya, antum lagi ngerasain apa sekarang? Kalau itu terus terjadi, maka antum akan merasakan hal yang sama di kuburan. Dan di kuburan jauh lebih parah. Kalau buruk, kalau kondisi kita, hati kita tenang, merasakan kenikmatan, di balik kita dekat sama Allah, maka kuburan kita juga sama. Makanya ada orang mengatakan, saya sudah ibadah sama Allah, tapi lihat hasil ibadahmu lewat kondisi hatimu. Ketika engkau mengatakan hatimu sengsara sedangkan engkau beribadah, pada dasarnya ibadah kita diterima atau enggak? Enggak, selesai. Jangan ngomong ibadah kita diterima. Tapi sebaliknya, ketika kita merasakan ketaatan sama Allah dan kita merasakan kebahagiaan dan kelapangannya, maka ketahuilah bahwa ibadahmu diterima. Jelas? Jadi cepat-cepat balik kalau bermasalah.
dan jangan pernah biarkan, karena kalau kita mati kondisi kita sama dengan hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya dalam menjalankan hidup, dan insyaallah berikutnya kita akan mempelajari permasalahan-permasalahan terkait dengan pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya. Nanti kita akan pelajari semuanya tentang permasalahan ini. Kemudian kita akan lakukan penjelasan tentang nabi berikutnya, yaitu Nabi Daud. Ya, insyaallah bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita share ini menambah keimanan, ya, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita istiqamah, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.